Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lopani Borukaban dengan NIM 63240951. Saya merupakan mahasiswi aktif dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video ini, saya akan menganalisis kaidah kebahasaan menurut PUBEI pada pidato tokoh-tokoh nasional yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu, kita akan melihat tujuan dari analisis kaidah kebahasaan pada pidato ini. Yaitu yang pertama, ada memahami kejelasan dan ketepatan pada pesan. Kemudian, mengevaluasi penggunaan bahasa formal, menganalisis struktur kalimat, kemudian mengidentifikasi penggunaan istilah kalimat, menilai efektivitas retorika, terakhir ada membantu pengembangan kebijakan. Selanjutnya setelah itu ada struktur pidato, di mana struktur pidato terbagi menjadi 3, di antara yang pertama itu ada pembukaan, isi, dan juga penutup. Pada pembukaan terdapat 3 bagian lagi, yaitu yang pertama salam pembuka, yang biasa kita kenal dengan pengucapan salam seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, ataupun selamat pagi, sore, ataupun malam, seperti itu. Kemudian yang kedua ada ucapan ataupun sapaan untuk penghormatan, seperti contohnya yang saya hormati, dan itu biasanya dimulai dari setara jabatan yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga ada ucapan rasa syukur, contohnya seperti puji dan syukur kita ucapkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmatnya kita boleh berkumpul pada siang hari ini, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada pada bagian isi, terbagi menjadi 3 juga, di mana yang pertama ada pernyataan posisi, tahap argumen, dan juga penguatan pernyataan posisi, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah bagian penutup, di mana bagian penutup yang pertama itu ada harapan agar yang disampaikan itu bermanfaat, yaitu harapan dari pembaca pidato supaya apa yang disampaikannya boleh bermanfaat, seperti itu. Kemudian ada juga permohonan maaf, seperti permohonan maaf ini diungkapkan jika yang diucapkan dari sang pembawa pidato memiliki kesalahan ataupun menyinggung para pembaca, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir tuh ada ucapan terima kasih kepada pendengar. Ini biasa diucapkan di akhir dari pidato sebagai bentuk apresiasi si pembaca pidato karena pidatonya telah didengarkan, seperti itu. Seperti contoh, terima kasih karena sudah hadir pada pertemuan siang hari ini, seperti itu. Di sini saya akan menganalisis pidato yang dibawakan oleh Bapak Joko Widodo pada pidatonya di Hari Anti Korupsi Sedunia pada tahun 2023 yang lalu. Mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, yang saya hormati Ketua dan Pimpinan KPK, beserta Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Lembaga Pemerintahan non-kementerian, yang saya hormati Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima TNI, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, para pegiat anti korupsi, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat. Kita tahu di negara kita, periode 2024 sampai 2022, sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan.
tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Jadi jangan ditepuk tangani. Catatan saya, 2004 sampai 2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi. Ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 344, termasuk ketua DPR dan juga ketua DPRD. Ada 38 menteri dan kepala lembaga, ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota. Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi. Ada 8 komisioner. Di antaranya komisioner KPU, KPPU, dan KY. Dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat. Terlalu banyak. Banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia. Dengan begitu banyaknya orang pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang. Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Artinya ini kita perlu mengevaluasi total. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPK, pendidikan, pencegahan, penindakan, ya, tapi ini ada sesuatu yang memang harus dievaluasi total. Kembali lagi, apakah korupsi berhenti? Apakah hukuman penjara membuat jera? Ternyata tidak. Karena memang korupsi sekarang ini semakin canggih, semakin kompleks, bahkan lintas negara dan multi yurisdiksi, serta menggunakan teknologi mutakhir. Oleh sebab itu kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, butuh upaya bersama yang lebih masif, yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi. Kita perlu perkuat sistem pencegahan, termasuk memperbaiki kualitas SDM, aparat penegak hukum kita, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, sistem pengawasan internal, dan lain-lainnya. Memang sudah banyak juga yang kita buatkan platform, e-katalog misalnya. Saya dulu masuk, di dalam e-katalog baru ada 50.000 barang yang dimasukkan. Sekarang, saya tadi pagi minta laporan dari Kepala LKPP, sudah 7,5 juta barang yang masuk ke e-katalog. Ini lompatannya sangat cepat sekali. Kemudian juga online single submission, jangan sampai ketemu pengusaha dengan pejabat. Ini juga sangat membantu. One map policy, saya kira memang belum selesai, tetapi sudah 60-70% selesai, dan 2024 ini akan kita selesaikan. Ini akan sangat banyak membantu memagari orang untuk tidak korupsi. Pajak online, saya kira juga sangat bagus. Kemudian sertifikat elektronik juga bagus. Semuanya dibuatkan aplikasi platform yang baik dalam rangka memagari agar tidak terjadi korupsi. Tadi Pak Ketua juga menyampaikan, Bapak Ketua menyampaikan mengenai SIPD, juga pencegahan. Kemudian sistem logistik nasional, coba dibandingkan sebelum dan setelah ini, apa yang telah kita perbaiki.
Simbara untuk batu bara dan kemudian nanti akan masuk ke nikel, boksit, ke tembaga. Saya kira ini akan juga kita bisa mengontrol berapa banyak sebetulnya sumber daya alam kita yang sudah dieksploitasi, kemudian diekspor dan lain-lainnya. Yang terakhir mengenai penguatan regulasi di level undang-undang, ini juga diperlukan. Apa? Menurut saya, Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ini penting segera diselesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera. Dan saya harap pemerintah DPR dapat segera membahas dan menyelesaikan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ini. Kemudian juga Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang mendorong pemanfaatan transfer perbankan. Ini semuanya akan lebih transparan, lebih akuntabel, juga sangat bagus. Dan dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini, saya mengajak kita semuanya, mari kita bersama-sama mencegah tindak pidana korupsi dan bisa memberikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan korupsi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah saya analisis pada kaidah kebahasaan terhadap pidato Bapak Joko Widodo, yang pertama itu saya menganalisis penggunaan bahasa yang formal. Nah, bahasa formal digunakan dalam situasi resmi dan ditandai dengan pemilihan kata yang sesuai tata bahasa baku. Contohnya dalam pidato tersebut, Bapak Jokowi menggunakan frasa "saya mengajak" dan "kita semua memiliki tanggung jawab" yang menunjukkan kesopanan dan juga inklusivitas. Nah, penggunaan dari bahasa yang formal ini sesuai dengan tata bahasa baku, ini akan membantu menciptakan suasana yang serius dan menghormati konteks dari acara yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua ada struktur kalimat yang jelas. Kalimat yang jelas dan ringkas memudahkan pendengar untuk memahami pesan yang disampaikan. Pada pidato, banyak menggunakan struktur subjek, predikat, objek yang sederhana. Misalnya dalam pidato tersebut, Bapak Jokowi mengatakan korupsi merugikan negara, yang langsung menyampaikan dampak negatif tanpa berbelit-belit. Di dalamnya di mana terdapat subjek, predikat, dan juga objek. Yang ketiga ada penggunaan istilah khusus. Istilah teknik atau jargon yang spesifik digunakan untuk memperjelas konteks dan tema. Contohnya dalam pidato, istilah seperti transparansi dan juga akuntabilitas merujuk pada prinsip-prinsip yang sangat penting dalam pemerintahan dan pengelolaan sumber daya negara, di mana penggunaan istilah ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dihadapi. Kemudian yang keempat, ada penyampaian pesan moral. Nah, retorika yang digunakan untuk membangkitkan emosi dan juga kesadaran moral di kalangan pendengar. Nah, contoh kalimatnya dalam pidato, Bapak Jokowi menyampaikan bahwa korupsi adalah musuh bersama, di mana pada kalimat ini digunakan untuk menekankan bahwa semua lapisan masyarakat harus bersatu untuk melawan praktik korupsi. Penyampaian ini bertujuan untuk membangkitkan semangat yang kolektif. Baik, sebagai argumen tambahan dari saya, setelah saya menganalisis secara menyeluruh dari pidato tersebut, bahwa pidato Bapak Joko Widodo pada Hari Pemberantasan Anti Korupsi Sedunia pada tahun 2023 tersebut sudah memenuhi struktur dari pidato dan juga kaidah kebahasaan pidatonya sudah sesuai dengan PUU BEI, di mana struktur dari pidato tersebut sudah memenuhi ketiga strukturnya, yaitu ada pembukaan, isi, dan juga salam penutupnya. Pidato tersebut juga sudah dibuat sesingkat dan juga sesimpel mungkin agar para pendengar tidak
bosan mendengarkan dan juga mudah dipahami oleh para pendengar. Dan secara umum, pidato para tokoh-tokoh nasional sudah dibuat sedemikian rupa dan melalui penyutingan yang ketat sehingga minim untuk adanya kesalahan dalam kaidah kebahasaannya. Namun pasti akan tetap ada kesalahan. Maka dari itu kami para mahasiswi dan mahasiswa itu melakukan analisis dan juga riset dari pidato-pidato tokoh nasional. Nah, sekian video ini saya sampaikan mengenai analisis kaidah kebahasaan menurut PUBEI. Semoga apa yang saya sampaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari kaidah kebahasaannya. Sekian video ini saya buat, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.